Hingga pekan ketiga, perang di Timur Tengah berkecamuk. Iran masih memberikan perlawanan menyerang Israel dan fasilitas vital Amerika Serikat di Timur Tengah. Selasa dini hari, serangan Iran menyasar kedutaan besar AS di Baghdad, Irak. Kompleks diplomatik tersebut dihantam oleh gelombang rudal, drone, dan roket. Tak hanya Amerika Serikat yang tampaknya mulai kewalahan atas perang di Timur Tengah. Sekutu AS, Israel, kini juga tengah fokus menghadapi serangan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah menembakkan rudal berpemandu yang diarahkan ke tentara Israel di Jabal al-Balad di selatan Lebanon. Amerika Serikat dan Israel kini terpecah harus mengatasi serangan-serangan yang menyasar fasilitas penting masing-masing negara. Selain itu, penutupan Selat Hormuz di tengah perang juga masih terjadi. Amerika Serikat kini meminta bantuan sekutunya untuk terlibat atas perang yang terjadi di Timur Tengah. Encourage the other nations to get involved with us and get involved quickly and with great enthusiasm. I have that from a number of them, and I'd like to land. We strongly encourage the other nations to get involved with us and get involved quickly and with great enthusiasm. I have that from a number of them, and I'd like to say their names, but frankly, I don't know if they would want me to or not, because maybe they don't want to be targeted. But I say, wouldn't matter if you're targeted or not, because this is a paper tiger that we're dealing with now. It wasn't a paper tiger 2 weeks ago, it's a paper tiger now. Dosen Hubungan Internasional Binus University, Tia Mariatul, menilai Amerika Serikat salah strategi sejak awal. Menurut Tia, Amerika Serikat kini dihadapkan pada situasi yang dilematis. Saya melihatnya betul-betul Amerika itu dari awal pun sudah salah strategi ya. Dari ketika Israel mengizinkan Israel untuk menyerang Iran, itu saja sudah salah begitu strateginya. Jadi kesini pun ketika mau mengakhiri perang pun Trump kebingungan sendiri, kemudian mengajak sekutunya berharap bisa join. Tidak ada yang mau, dan sekarang Iran memainkan strategi berikutnya dengan menutup Selat Hormuz pun. Trump mengajak yang lain supaya mengirimkan kapal untuk security atau atas nama keamanan ke Hormuz pun. Tidak ada yang mau juga, sampai harus call Cina pun, itu saya pikir Cina juga tidak akan mau begitu ya. Jadi sekarang posisinya Amerika betul-betul dilematis. Selain melancarkan serangan lewat udara, kini Iran masih aktif menutup Selat Hormuz yang menjadi urat nadi jalur perdagangan minyak dunia. Penutupan Selat Hormuz ini berdampak pada perekonomian global. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah membahas soal AS Israel yang kini mulai terpecah fokus perlawanannya hingga Trump yang meminta bantuan sekutu di perang Timur Tengah. Kita sudah bersama dengan pengamat terorisme dan intelijen Ridwan Habib. Selamat malam, Mas Ridwan. Selamat malam, Mas Rahmat. Mas, yang Anda bisa baca saat ini, kondisi perang AS dan juga Iran itu bagaimana? Mengarah kemana saat ini? Ya, saat ini Amerika tampaknya makin kebingungan ya, karena baru saja kita mendapatkan informasi Joseph Kent atau National Counterterrorism Center Director atau Direktur Kontraterorismenya Amerika mengundurkan diri, Mas Rahmat. Baru saja kira-kira ya 15 menit, 20 menit sebelum kita live ini mengundurkan diri dan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Trump bahwa dia merasa Amerika akan kalah dalam perang melawan Iran. Artinya apa, Mas Ridwan? Ini menunjukkan bahwa di internal mereka sendiri, ini Direktur Kontraterorisme, kalau di Indonesia mungkin setara BNPT lah ya, setara kepala BNPT-nya begitu. Dia sudah merasa bahwa Amerika akan kalah dalam perang ini, artinya ini analisa yang langsung dari pihak yang sudah berperang dengan Iran. Tampaknya memang demikian, Mas Rahmat. Tampaknya tidak ada lagi strategi yang bisa dilakukan Amerika kecuali melakukan pengeboman membabi buta. Dan kalaupun dibom pun, sekalipun dibom membabi buta, tadi Kompas TV menayangkan pengeboman di beberapa tempat-tempat warga sipil berkumpul, ini menunjukkan makin frustasinya Israel dan Amerika karena mereka kehilangan target-target strategis dan melakukan pengeboman secara masif bahkan di tempat-tempat sipil ya, dan itu melanggar hukum-hukum perang internasional. Oke, jadi terlihat Amerika Serikat dan juga Israel kini hilang fokus, mereka jadi terpecah. Ada yang harus menghadapi Hizbullah Israel ini kan, kemudian Amerika menghadapi Iran. Ya, sementara proksi-proksi dari Iran berjalan terus maksimal ya.
Hizbullah yang diduga pada awalnya tidak mempunyai kekuatan yang signifikan, justru meluncurkan satu operasi yang disebut dengan Operasi Al-Fil. Itu operasi yang luar biasa melakukan serangan darat maupun serangan rudal ke Haifa di sebelah utara Israel yang berbatasan dengan Lebanon. Lalu gerilyawan Iraq People Mobilization Force yang itu juga simpatisan dari Iran, pro Iran, mereka melakukan serangan dan bahkan bisa menghancurkan satu pesawat refueling kerosin kargo 135 milik Amerika Serikat yang dijatuhkan di Irak Barat. Sementara pesawat ini sebenarnya sangat signifikan untuk melakukan refueling jet-jet tempur. Tanpa refueling, jet-jet tempur itu nggak bisa terbang. Jadi artinya dari sisi Iran masih sangat gigih, proksi-proksi mereka bergerak, Houthi di Yaman juga bergerak, di Lebanon bergerak. Sementara dari Israel dan Amerika tampaknya strateginya ya asal ngebom saja, yang kemudian mengarah ke fasilitas-fasilitas sipil ya, fasilitas-fasilitas warga yang sebenarnya dilarang dalam hukum perang internasional. Tadi selain proksi yang dekat berkaitan dengan Iran, apalagi yang membuat Iran bisa bertahan sejauh ini, pecah fokus AS dan juga Israel ini? Ya, Mas Rahmat, kapasitas Iran ini kan sudah dibangun puluhan tahun ya sebelum dilakukan serangan oleh Amerika ini. Mereka menyadari bahwa mereka didesak untuk bersiap. Dan ini terbukti bahwa fasilitas drone mereka tidak habis. Walaupun hampir setiap hari ratusan jet tempur menyerbu, ternyata drone-nya juga masih ada yang terbang. Dan statistik drone-nya yang terbang juga tidak menurun drastis ternyata. Dalam kapasitas sehari sekitar 100 drone itu sudah sangat signifikan. Dan kemudian mereka juga bahkan mulai meluncurkan rudal-rudal baru ya, rudal balistik terbaru misalnya Sijil. Sijil ini multi warhead, dia begitu meledak di udara, dia akan keluar beberapa rudal-rudal kecil begitu, disperse, kemudian mentarget dengan akurasi di bawah 100 meter dari target. Jadi ini sangat presisi. Dan kecepatannya sekitar 13 Mach atau 13 kecepatan suara. 13 kecepatan suara itu sekitar 30.000 km per jam. Artinya dengan 3 minggu ini ternyata kapasitas Iran tidak berkurang signifikan, warganya masih sangat resisten, warganya masih sangat militan, pemerintahnya masih fokus, dan tidak ada kesan-kesan sekalipun bahwa Iran akan kalah dalam perang kali ini. Oke. Ini Amerika Serikat, Donald Trump tadi kita tampilkan sampai meminta bantuan sekutunya, tentu negara-negara sekutu untuk bisa terlibat secara cepat di Timur Tengah ini. Apakah ini jadi simbol jika Amerika Serikat tak mampu hadapi Iran untuk saat ini? Ya, sementara ini sebenarnya bukan tidak mampu, tetapi mereka kebingungan karena analisa mereka terkait dengan ideologi Irannya salah. Mereka berpikir ketika Ayatullah Ali Khamenei, pemimpin tertingginya itu wafat, dibunuh oleh serangan jet tempur itu, maka mentalitas tentara dan mentalitas warga Iran akan jatuh. Lalu rezimnya akan jatuh dan berganti ke pemerintahan baru yang pro-Amerika. Tapi kan dugaan ini ternyata salah, karena walaupun misalnya Ayatullah Khamenei wafat, itu ternyata tidak menyurutkan semangat rakyat, tentaranya masih gigih, menhannya dibunuh, muncul lagi penggantinya, penggantinya dibunuh, muncul lagi penggantinya, kemudian kolonel-kolonelnya juga dengan sangat gagah berani jumpa pers dengan kantor media mereka ya, bahkan jumpa pers dengan bahasa Inggris ya, untuk menyindir Trump bahwa Trump itu cukup dihadapi level kolonel untuk Iran begitu. Jadi ini memang luar biasa saya kira pertarungan kubu Iran yang sampai hari ini masih sangat gigih. Sampai kapan Mas Ridwan ini, kalau Anda melihat dengan kondisi yang terjadi saat ini, sampai kapan perang akan berakhir? Ya, sekarang Israel ini kan tampaknya mulai frustasi dengan tidak mau bergabungnya negara-negara Teluk melakukan serangan ya. Mereka kan berharap negara-negara Teluk itu ikut membantu Israel dan Amerika menekan Iran. Tetapi kan sebaliknya, negara-negara Teluk ini justru mereka menahan diri, bahkan para pengusaha-pengusaha besarnya itu menahan investasinya ke Amerika Serikat. Dan ini menakutkan sekali buat ekonomi Amerika, karena mereka sangat berharap dari investasi dari Timur Tengah. Tampaknya memang kalau pertanyaan Mas Rahmat Ibrahim tadi sampai kapan, Iran ini kan menunggu perang darat terjadi. Ini yang disampaikan oleh Menteri Luar Negerinya, Araghchi, di dalam wawancara media internasional. Dia mengatakan Iran siap menunggu
tentara Israel dan tentara Amerika masuk ke Iran untuk perang darat. Dan kalau itu terjadi ya saya kira bisa dalam hitungan bulan ya, mungkin 3 sampai 6 bulan akan terus berlangsung perang ini. Mas Ridwan, mengapa negara sekutu yang tidak ingin langsung membantu, tidak menanggapi bantuan dari permintaan bantuan dari Donald Trump? Ya, Donald Trump meminta ada bantuan untuk membuka Selat Hormuz, tetapi ternyata pada faktanya mayoritas dari negara-negara besar dunia itu menolak. Termasuk juga bahkan Inggris sekalipun dia menolak mengirimkan kapal perangnya. Australia menolak. Beberapa negara yang lain, apalagi negara-negara Eropa ya, memikirkan keselamatan negara mereka masing-masing. Jadi saya kira memang karakteristik Trump yang dianggap terlalu arogan, mendikte kepentingan internasional, ini yang kemudian membuat negara-negara itu tampaknya menahan diri, Mas Rahmat. Termasuk juga mereka memikirkan keselamatannya, keselamatan tentaranya dan awak kapal perang mereka sendiri. Dan ini kan memang Iran ini kan memang mati-matian ya menjaga Selat Hormuz. Dia menyiapkan banyak sekali perahu-perahu kecil, kapal-kapal patroli kecil yang siap menghadang siapapun yang nekat menerobos tanpa izin mereka. Baik, jadi artinya walaupun ada ancaman dari Trump, ada sindiran dari Trump soal bagaimana porsi mereka menggunakan minyak dari Timur Tengah, ini tidak akan mengubah mereka untuk tetap belum membantu Amerika. Ya, sampai hari ini kan nyatanya belum ada dukungan konkret ya. Bahkan beberapa pihak justru menyalahkan Trump ya, karena justru karena Trump lah mereka kesulitan sumber daya minyak. Dan tampaknya kalau ini terus-menerus tidak ada perubahan dari sisi sikap politik internasional negara-negara itu, ya Israel dan Amerika akan terkucilkan sendiri dan Iran makin lama makin mendapatkan support dari negara-negara di kawasan Timur Tengah maupun di kawasan Eropa, bahkan Asia Pasifik. Baik, terima kasih Mas Ridwan Habib untuk pandangannya di program Kompas Malam hari ini, pengamat terorisme dan intelijen.